lain. Kemudian faktor yang kedua, karena mereka punya iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Sementara yang tidak beriman, mengapa mereka tidak beriman? Itu karena dua faktor. Yang pertama, karena mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau tidak percaya kepada apapun, walaupun berita itu benar, ya tidak dipercaya. Padahal mereka sebenarnya tahu persis kalau Rasul ini adalah orang yang tidak pernah bohong. Kemudian yang kedua, karena berita itu dianggap an-nabaul azim, dianggap besar, ya, dianggap di luar nalar mereka. Nah, itu kesimpulan pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, ayat 6 sampai 11. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang masih ragu terhadap hari akhir, atau bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir, dan sekaligus sebagai penguat bagi mereka-mereka yang sudah percaya kepada hari akhir. Artinya apa, jamaah? Ketika ada orang yang tidak beriman, itu Allah tidak langsung mendoktrin mereka itu tersesat, tidak langsung mendoktrin mereka itu tidak baik atau tidak mungkin mendapatkan hidayah. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Allah bimbing mereka dengan ayat-ayatnya yang ada di sekitar. Maka kata Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dari ayat 6 sampai ayat 11 ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka, terutama yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena itu paling mudah untuk didapatkan. Ayat 6, alam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah? Naj'al, kami telah menjadikan al-arda, bumi, mihada, hamparan. Alam itu dari dua kata, a dengan lam. A, apakah? Lam, tidak. Bukankah? Biasanya alam itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lewat dan itu dilupakan orang, itu pakai alam. Bukankah dulu begini, bukankah begini, itu untuk mengingatkan kembali. Itu kebiasaan penggunaan alam dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku telah menjadikan, membuat bagaimana bumi itu menjadi mihad. Bumi yang kalian pijak itu sebagai mihad. Apa itu mihad? Mihad itu mahad. Mahad itu secara bahasa sesuatu yang disiapkan. Ya. Ada pepatah, bukan hadis, utlubul ilma minal mahdi. Mahdi itu ayunan, gerak tapi orang menikmatinya. Anak kecil, ya itu kalau misalnya kita sibuk taruh di ayunan, kemudian goyang begini, ya, dia nggak takut. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, terhampar. Terhampar itu berarti luas. Namanya karpet dihamparkan, itu panjang, tidak kelihatan ujungnya mana, pangkalnya mana. Nah, ini bumi yang kita pijak, dan kita nggak perlu diskusi atau debat bumi itu bulat atau apa, datar, ya, piring apa bola. Itu ulama sudah membahas. Itu hanya orang-orang yang nggak ada kerjaan aja yang melempar bola biar kita sibuk dengan sesuatu itu. Nah, ini bumi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian nyamannya, sehingga walaupun dia bergerak,
itu orang menikmatinya dan merasa tidak bergerak. Ya, bumi itu bergerak, ya, tapi orang tidak merasakan itu sebuah gerak. Nah, ini bumi, Pak. Dan dimanapun kita berada, seakan-akan bumi itu datar. Kita lihat ke depan, itu seakan-akan bumi itu datar dan dibuat oleh Allah SWT seperti hamparan, bukan gulung gitu, Pak. Maka semua tempat itu bisa dijangkau, ya, selama namanya bumi itu bisa dijangkau. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana aku bisa menciptakan bumi yang sebesar itu, dan bumi itu tidak ada patoknya. Bumi itu dia istilahnya ya, berjalan begitu, nggak pakai ini tiang. Tiangnya mau kemana? Bola itu kalau nggak ada nggak ada gantungannya mesti jatuh. Ini bumi ini mau jatuh kemana? Itu karena dalam ayat yang lain kata Allah, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah yang memegang kendali itu. Ya, Allah yang memegang. Nah, itu maka dalam ayat yang lain kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak tidur dan enggak ngantuk. Nabi Musa itu tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau tidak ngantuk dan tidak tidur? Nah, kata Allah, ambil kamu 2 botol, dipegang botolnya itu. 1 menit, 1 jam masih kuat. Begitu setengah hari, capek juga. Ya Allah, capek. Nah, kalau saya capek seperti kamu capek, hancur bumi dan langit ini. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari aku tuh sibuk ngurusi kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, di antaranya adalah alam naj'alil arda mihada. Allah ciptakan bumi ini bulat seperti itu. Wal jibala autada. Dan ketika ayat ini disampaikan kepada orang-orang kafir, mereka nggak bisa ngelak, Pak. Dan memang kenyataannya begitu. Terus wal jibala autada, dan kami jadikan al jibal, gunung-gunung itu sebagai watat, pasak. Ya. Jibal itu jamak dari jabal yang artinya gunung. Jibal berarti pegunungan. Semua gunung yang ada. Ya, baik gunung tinggi, gunung rendah, berapi, tidak berapi dan seterusnya, itu masuk kategori gunung. Dan Bapak Ibu tahu, surat ini turun di mana? Di Mekah apa Madinah? Di Mekah, sebelum hijrah. Dan Bapak Ibu tahu, di Mekah itu gunung di Mekah itu, Pak, enggak tinggi-tinggi amat. Setahu saya gunung yang paling tinggi itu Gunung Thaur, sebelah selatan kota Mekah, kurang lebih 5 atau 6 kilo. Itu ya enggak tinggi-tinggi amat, tapi curam. Kalau kita itu tinggi Gunung Thaur itu 2 kali belakang bukit belakang Pasar Koga, itu 2 kali lah. Itu tingginya seperti itu. Itu pun disebut sebagai al-jibal, gunung. Apalagi di Indonesia ini full dengan gunung. Apalagi Sumatera, dari Bukit Barisannya, dari ujung sana sampai Lampung. Maka ada ulama mengatakan ketika Allah berbicara ayat-ayat tentang alam, itu cocoknya ayat itu untuk Indonesia. Jadi ketika Allah berbicara tentang sungai, Pak, enggak ada, Pak, di Saudi sungai itu, Pak. Coba tunjukkan ke saya di Saudi sungai itu di mana? Enggak ada. Laut pun itu cuma satu tuh, Pak, Laut Merah itulah di Jeddah itu. Tapi Al-Quran banyak berbicara tentang sungai, tentang taman-taman. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia itu lebih menghayati daripada mereka-mereka. Apa fungsi gunung? Autat itu watat, yang secara bahasa artinya paku besar. Ulama mengatakan bumi ini adalah ibarat kemah yang besar. Kemah, ya, kita dulu pernah kemah pramuka kan, itu kemah. Kemah itu kalau ditegakkan, kalau pinggir-pinggirnya itu tidak dikasih patok, dia akan terbawa angin. Ya, maka diperlukanlah pojokan-pojokan itu
patok agar kemah itu bisa tegak. Demikian pula bumi ya itu agar tidak goyang itu Allah tancapkan itu gunung-gunung sehingga dia bisa kokoh. Maka fungsi gunung, Bapak Ibu pernah belajar di ilmu gunung itu? Fisika ya? Geografi. Fungsi gunung ada berapa, Pak? Fungsi gunung ada 3. Mohon maaf saya kalau nyebut nama angka 1, 2, 3 jangan dihubungkan. Saya kapan itu ngisi saya menyebut angka itu ini ada agak sensitif. Tolong ketika saya sebutkan angka 1 jangan sebutkan si A, angka 2 si B. Wallahi tidak ada urusan saya dengan pilkada, tidak ada urusan. Jadi ketika saya menyebut angka 3 misalnya, Bunda Eva, sama sekali tidak ada. 2 Yusuf Kohar. 1 siapa? Riko. Enggak ada sama sekali. Wallahi enggak ada sama sekali. Itu fungsi gunung ada 3. Ya ingat, sekali lagi jangan pernah hubungkan angka dengan partai, Pak ya. Janji ya? Janji. Sama sekali saya tidak ada sama sekali kampanye. Yang pertama itu adalah sebagai penahan angin. Oke? Penahan angin terutama yang di laut, dekat laut. Yang kedua untuk penyimpan air. Nah, yang ketiga ini jarang kita sampaikan ke murid, ke mahasiswa, ke anak, untuk keseimbangan bumi. Ya, untuk keseimbangan bumi. Itu makna daripada wal jibala autada. Ini gunung, Pak. Ini gunung di Mekah. Ini saya foto di Muzdalifah kalau tidak salah. Gunungnya segitu-gitu aja. Nah, itu gunung, Pak. Kalau kita kan bukit. Itu pun dikatakan gunung. Dan itu ternyata fungsinya agar bumi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini bedanya apa, Pak? Kalau ini di mana? Saudi. Kalau ini Indonesia banget, Pak. Ini Indonesia banget ini, Pak. Kok itu kita nggak syukur gitu ya? Lebih parah lagi gunungnya dikeruk. Ya, gunungnya dikeruk. Nah, yang berikutnya wa khalaqnakum azwaja. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, mumpung belum lupa gini. Baik, ini kita kembali lagi. Mumpung belum lupa, bagaimana menghubungkan ini dengan kiamat? Ini. Allah katakan bumi itu bulat, kemudian terhampar. Itu maknanya ada 2, Pak. Yang pertama untuk menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap orang. Kekuasaan sekaligus bahwasanya bumi ini ada bukan dengan tiba-tiba. Tidak ada yang namanya bumi tiba-tiba ada. Ada faktor X, faktor Y, faktor Z. Gak ada. Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab penciptaan langit bumi dalam 6 masa, itu di bab lain. Tapi Allah ciptakan bumi. Nah, bentuknya hamparan seperti ini. Nah, kemudian nanti ada hubungannya dengan hari kiamat. Ya, hubungannya dengan hari kiamat. Nanti kata Rasulullah, di hari akhir bumi nanti Allah akan lipat. Kemudian Allah akan bentuk seperti al-adim, ya, lempengan. Bapak Ibu kalau beli martabak telur, oke, bentuknya bunder ya. Nah, itulah bumi sekarang. Nah, nanti di akhirat itu ibarat tukang martabak itu dilempar kemudian diginiin. Akan jadi datar. Nah, itu pendapat itu benar yang mengatakan bumi itu datar tapi nanti di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar seperti itu, Pak, bumi. Nah, itu maknanya ada 2, alam naj'al al-ardha ada agar kita itu meyakini bahwasanya Allah menciptakan bumi dengan segala keistimewaannya. Yang kedua, nanti di akhirat nasib bumi itu akan
yaumana tawis sama katoyi sijilil kutub, kemudian nanti di di hadis itu akan dilipat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat lempengan. Terus ini juga begitu, al-jibal, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat gunung, itu jangan hanya lihat gunung maksudnya. Pastikan gunung itu satu, kalian yakin bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Dan itu harus diulang-ulang, Pak. Ya, kalau kita sama anak-anak pergi ke gunung itu jangan hanya jalan-jalannya saja, tapi manfaatkan jalan-jalan itu untuk menambah keimanan. Kalau hanya jalan-jalan, nyari makan apa, itu biasa aja. Tapi bagaimana nilai-nilai seperti itu menambah keimanan kita? Itu yang pertama. Itu yang kedua, hubungkan gunung itu dengan hari akhir. Apa? Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Tadi dibacakan. Dan kamu nanti akan lihat bagaimana gunung-gunung itu seperti al-ainil al-manfush. Ya. Seperti bulu. Nah, itu kan kapas atau bulu lah ya. Itu diembuskan, terbang, Pak. Nanti di akhir zaman ya, di hari kiamat itu bumi gunung akan dicabut oleh Allah. Gunung akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke bumi, jepret begitu. Ya, akhirnya menjadi bumi nanti akan menjadi debu. Itu di surat Al-Muzammil ada. Ya. Nah, apa bisa? Ya kan? Apa bisa? Gampang jawabnya. Satu, loh, jangankan Allah yang menciptakan, manusia yang enggak menciptakan aja bisa ngerusak gunung enggak, Pak? Bisa ngerusak gunung enggak? Oh, itu lihat di di belakang Kosmo itu. Belakang Kosmo kan ya. Kemudian di Panjang, kemudian di astagfirullahaladzim, Preksewu. Oh, itu dikeruk itu. Dikeruk. Itu mereka enggak menciptakan aja bisa rusak. Akhirnya ada satu kaidah, dan kaidah ini kita hafal. Siapapun yang menciptakan mesti bisa merusak, tapi tidak semua yang bisa merusak itu bisa menciptakan. Saya ini, Pak, ini HP, ini saya bisa merusak, Pak, tak banting pecah, tapi saya nggak bisa menciptakan. Perusahaan ini itu bisa banting, bisa menciptakan. Ya, ingat, siapa yang bisa menciptakan pasti bisa merusak, dan siapa yang bisa merusak belum tentu bisa menciptakan. Anak-anak kita itu, Pak, kalau suruh ngotak-atik barang, Pak, pinternya minta ampun. Begitu suruh balikin nggak bisa. Oh iya. Nah, ini mohon ayat ini masuk ke dalam diri kita, bahwasanya hari kiamat itu gampang mengimaninya, gampang memikirkannya. Baik, terus wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Ya. Pasang, azwaj itu dari kata-kata zauj yang berarti pasangan. Ya, pasangan. Baik suami istri, laki perempuan, siang malam, bahagia sengsara, jantan betina, semua makhluk berpasang-pasangan. Tidak ada yang namanya sendirian. Semua makhluk berpasang-pasangan. Nah, coba kalian lihat bagaimana Allah itu dengan adilnya membuat kalian itu berpasang-pasangan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Suami butuh istri, istri butuh suami. Ya, kita butuh siang sebagaimana kita butuh malam. Berarti kita bawa ke akhirat. Di akhirat nanti juga ada pasang-pasangan, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Kalau di dunia itu ada yang taat, ya berarti nanti ketaatan akan menghasilkan kebaikan. Di dunia itu ada kemaksiatan, ada orang yang kafir, berarti di akhirat juga ada siksaan. Enggak adil dong semua masuk surga. Enggak adil semua masuk surga.
Nah, ini maksud daripada wa khalaqnakum azwaja. Kemudian makna yang lain wa khalaqnakum azwaja adalah sebagaimana kalian itu semuanya berpasang-pasangan, akulah yang tidak membutuhkan pasangan. Allah itu adalah esa, Allah itu adalah al-witr. Ada hadis innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu esa dan senang yang Allah itu ganjil dan senang yang ganjil. Yang tidak berpasang-pasang itu hanya aku, karena aku tidak butuh pasangan. Ini makna daripada wa khalaqnakum azwaja. Dan nanti di akhirat Allah akan kumpulkan pasangan-pasangan itu lagi kalau memenuhi syarat. Ya, kalau memenuhi syarat, suami akan dikumpulkan bersama istri, orang tua akan dikumpulkan bersama anak, Nabi akan berkumpul dengan umatnya ketika ada syaratnya. Sebagaimana di dunia kalian itu bertemu berpasang-pasang, maka di akhirat akan berpasang-pasang. Dan itu nanti ada ayat yang lain pernah kita bahas, ya, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan. Maknanya ada dua. Jiwa dipasangkan itu artinya roh bertemu kembali dengan fisik, mana yang pertama. Yang kedua, yang dulu di dunia berpisah, nanti di akhirat juga akan, kemudian yang dulu di dunia itu bersatu kemudian berpisah karena kematian dan sebagainya, nanti dia akan dipertemukan. Nah, kalian wahai orang kafir, kalian ketika tidak mengimani apa yang kau sampaikan, nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang kafir sebelum kalian. Sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai manusia terakhir, kalian akan dipasang-pasangkan dengan mereka. Sebagaimana kalian wahai orang-orang yang beriman akan bertemu dengan Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, bertemu dengan Rasulullah SAW, kalian pun akan dipasang-pasangkan. Ini makna wa khalaqnakum azwaja. Baik, kita agak cepat ya. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian. Coba, sampai tidur itu dibahas di dalam Al-Qur'an, Pak. Ya. Coba, sampai tidur itu di dalam Al-Qur'an itu ada. Kemarin undang-undang Cipta Kerja ada enggak tidur itu? Tidur itu dibahas. Dan Rasulullah mencontohkan kapan tidur, kapan bangun. Ini Allah katakan kami jadikan tidur kalian itu subat, untuk istirahat. Naum itu dari kata-kata nama, yang artinya berbaring, ngantuk, tenang, diam, padam. Sehingga makna singkatnya itu adalah tidur. Lihatlah ketika kalian tidur itu, atau ketika orang lain itu tidur, itu fungsinya ada. Ya, fungsi tidur itu apa? Subat. Subat dari kata-kata sabat, maka ada hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari untuk istirahat, tidur, memutus dari segala bentuk aktivitas. Nah, kebetulan pas di Indonesia itu hari liburnya hari Sabtu. Dan tidur itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighukum min fadlih. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu ketika kalian tidur. Kok bisa? Iya. Orang sampai sekarang itu tidak bisa mengidentifikasi tidur itu kayak apa, Pak. Kok bisa orang itu tidur? Dan kata Allah, tidur itu mati. Ya, kata Allah itu tidur itu adalah mati. Sehingga ketika kita tidur itu sebenarnya kita dalam keadaan mati. Maka karena kita tidur tidak ada aktivitas, sehingga orang tidur itu tidak dihukumi apapun. Ini kalau bapak-bapak pengen korupsi dan tidak dihukum oleh Allah, nah itu pasti tidur, Pak. Silakan korupsi. Pengen minum minuman keras nggak dapat hukuman, nah silakan pasti tidur itu. Ayo udah mau tidur, mungkin nggak mungkin.
Maka tidur itu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, bagaimana ketika seseorang tidur itu dia bisa istirahat total. Maka tidur itu berfungsi sebagai pemutus segala aktivitas dalam rangka menyegarkan kembali tubuh yang lelah. Maka kita pastikan Bapak Ibu, kalau tidur, terutama tidur malam itu, maksimalkan tidurnya Pak. Bukan banyakkan tidur kan, bukan, maksimalkan tidurnya. Tidur itu tidak harus lama, asal dia maksimal, maka insya Allah dia akan bisa menyegarkan kembali tubuh yang lelah seharian kita kerja. Kenapa? Fungsi tidur itu sebagai subat, sebagai pemutus daripada segala aktivitas. Satu, seluruh lampu matikan. Oke, seluruh lampu matikan. Nah, lampu-lampu itu dimatikan. Di kamar matikan, mungkin yang dinyalakan satu aja lah. Itu sudah ini Quran. Nah, apalagi dikuat dengan ya penelitian, itu antara ya perlu nggak perlu lah penelitian itu mereka membedakan kok, yang tidurnya ada lampu dengan enggak itu ada bedanya. Terus yang kedua, kalau tidur itu Pak, semua aktivitas itu dimatikan. Mohon maaf, terutama ini matikan, betul-betul matikan. Maka mohon maaf, saya kalau di atas jam 8:30 udah, ini udah enggak mungkin saya pegang-pegang lagi Pak, kecuali kalau terpaksa. Udah, kalau udah 8:30 ya udah, nanti ketemu lagi nanti besok habis subuh. Kalau perlu dijauhkan, ya, kalau perlu dimatikan. Kenapa mau tidur? Ding 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 ding, dilihat. Nah, ternyata yang bunyi WA grup. Yuk di sini yuk ngopi yuk. Ya Allah, tidur sebentar bangun, akhirnya nanti susah tidur Pak. Maka kalau tidur maksimalkan, yang pertama apa? Seluruh lampu dimatikan. Yang kedua, yang ganggu-ganggu dimatikan. Yang ketiga, tidurlah secepatnya. Ya, tidurlah secepatnya. Jam berapa tidur Pak? Yang paling bagus Pak? Ba'da Isya. Ba'da Isya Pak. Maksimal jam 9 itu sudah harus tidur total. Kecuali jangan ngambil cocok Ustaz. Kecuali ya kalau lagi belajar, lagi ngafal, lagi ada rapat setahun sekali 2 kali, ya nggak apa-apa. Lagi diskusi nggak apa-apa. Pernah Umar bin Khattab itu ba'da Isya, itu ada orang tanya tentang sesuatu, ngobrol di depan pintu Masjid Nabawi Pak, tahu-tahu menjelang subuh Pak. Ilmu, jadi kalau kita itu begadang itu boleh. Begadang itu boleh, pertama untuk ilmu, yang kedua ketika ada urusan kaum muslimin itu boleh, tapi selebihnya nggak usah. Apalagi ba'da Isya begini Pak, posisi HP begini Pak, tangan jempol 2 yang main Pak. Udah, di sini nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada di sini. Kalau udah jempol 2 ini apa Pak? Main game Pak. Dan itu penyakit anak-anak sekarang. Penyakit anak-anak sekarang itu apalagi belajaran mereka online, ya nggak apa-apa lah. Tapi ya akhirnya apa? Begini. Jangan itu, saya pernah marah di Masjid Darul Fatah, di masjid saya sendiri saya marah-marah nggak apa-apa. Itu jam 10. Ya, yang namanya etikaf Ramadan Pak, etikaf. Kita suruh tidur Pak, biar nanti bisa qiyamul lail. Ada beberapa anak 5 orang itu di pojok itu duduk bareng itu. Saya masuk, saya lihat. Alhamdulillah anak muda sekarang itu tilawah Quran. Ya. Kemudian saya perhatikan, loh kok mulutnya nggak umi-umi, diem aja. Apa itu? Saya lihat, HP-nya miring begini. HP-nya miring begini. Oh, main game. Apa itu apa? Oce-oce itu apa itu? Ya situlah saya ngeliat. Langsung saya ngambil mic ya. Itu umurnya umur mahasiswa lah. Para peserta etikaf sekalian, di sini kita mau etikaf, saya bilang. Kalau mau etikaf ayo etikaf, mau tilawah Quran silakan, mau tidur silakan, yang main game keluar, saya bilang. Saya usir Pak, waktu masjid saya berani lah. Ayo silakan keluar. Habis itu mereka Pak masukin HP-nya ke tas-tas masing-masing, habis itu tidur. Ya Allah, tidur itu Pak, kalau nggak ada aktivitas segera tidur.
Ya, mulai malam ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh energi untuk besok. Jadi taruhlah jam 9 tidur. Nanti bangun-bangun ya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu standarnya kurang lebih jam 2 ya, jam 3:30, 4 lah. Untuk sholat, kemudian kalau masih ada waktu istirahat sebentar. Ya, 15-10 menit tidur lagi sebentar. Rasulullah itu sehari semalam tidurnya berapa kali, Pak? 3 kali. Oh, ini ingat angka, jangan nanti akan saya sebut angka 1 dan 2 lah. Ya, itu 3 kali, Pak. Pertama sebelum subuh, dan sebelum subuh itu Rasulullah, kata Ibnu Abbas, itu dengkur. Dan kami tahu kalau itu dengkurannya Rasulullah. Nah, wahai yang dengkur-dengkur, alhamdulillah. Yang kedua, sebelum zuhur, kurang lebih 15-20 menit. Yang ketiga ba'da isya. Sampai kalau Rasulullah itu qiyamul lailnya qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Jadi sekitar jam 12 malam Rasulullah sudah bangun. Nah, beda-beda dekat dingin lah dengan kita itu. Rasulullah jam 12 sudah bangun, kalau kita jam 12 baru tidur. Beda-beda dikit aja. Ingat, ayat 9 mengajarkan kita mengatur tidur. Manusia membutuhkan kehidupan yang jauh dari kelelahan, permasalahan dan gangguan. Nah, kenapa kalian tidur? Nah, ini tidur dihubungkan dengan akhirat. Kenapa manusia itu di dunia butuh tidur? Karena manusia itu bekerja. Kenapa bekerja? Untuk persiapan nanti. Maka karena di dunia ini orang banyak lelah, sementara perjalanan masih panjang, nanti ada saatnya di akhirat kita tidak lagi berlelah-lelah, dan nanti di akhirat kita tidak tidur, Bapak Ibu. Jadi di akhirat kerjaan kita itu, istilah bahasa kasarnya itu foya-foya terus. Ya, foya-foya terus, full. Apa bukan dugem lah ya, apalah ya bahasanya saya nggak tahu. Ya ketemu dengan istri, makan, kemudian jalan-jalan. Nanti kita jalan-jalan, Pak. Di akhirat itu nanti hari Jumat kita itu kumpul, Pak. Shopping, bukan, nggak ada shopping nanti sana. Ketemu sama teman-teman aja. Nanti ada satu hari di mana semua penduduk surga dari kelas paling tinggi para nabi sampai kelas paling rendah orang-orang yang berbuat dosa besar itu dikumpulkan satu waktu. Mereka berbicara, ngobrol. Kamu di surga mana? Alhamdulillah, saya di surga Presiden Suite. Kamu di Melati lah. Nggak apa-apa. Itu ngobrol gitu ya, ngobrol. Habis itu balik lagi ke peraduannya masing-masing. Nah, karena perjalanan kita itu masih panjang, maka butuh istirahat sebentar untuk melangsungkan perjalanan berikutnya dalam rangka mencari bekal yang begitu banyak. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna, dan kami jadikan al-laila, malam, libasan, sebagai pakaian. Malam itu dari maghrib sampai subuh, fungsinya sebagai libas. Libas itu nih pakaian. Malam diibaratkan sebagai pakaian karena datangnya malam menutupi kehidupan dengan kegelapannya, dan dengan datangnya malam makhluk bisa istirahat dan bertemu dengan keluarganya. Bapak Ibu, dalam waktu siang malam itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terjadi malam? Sekarang ini malam, Pak. Siang kemana? Ya, siang kemana? Ada pernah satu riwayat Umar bin Khattab itu ditanya, wahai Umar bin Khattab, kan surga itu seluas langit dan bumi, betul? Ardhus samawati wal ardh. Kalau seluas langit dan bumi, neraka di mana? Tempat neraka di mana? Kan dipenuhi dengan surga, Pak. Umar bin Khattab jawab, karena ini orangnya main ini, otak tapi dimiring-miringkan. Kata beliau, sekarang ini kan kita malam, siang sekarang kemana? Nggak bisa jawab dia. Kan sekarang malam ini, Pak. Loh, siang tadi itu kemana? Pergi kemana? Nah, kita nggak tahu. Jadi ternyata pergantian siang dan malam itu pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang bagi kalian itu sebagai ma'ash, untuk mencari kehidupan. Maka dari dua ayat tadi itu Pak, standar orang kerja nyari duit itu yang paling baik adalah kerja di waktu siang. Dari pagi sampai sore itulah waktu paling baik untuk kerja. Ya, untuk kerja. Jangan malam diganti siang, siang diganti malam. Ya, kalau sesekali mungkin, tapi secara umum yang paling baik siang itu adalah untuk ma'ash, mencari kehidupan, mencari bekal untuk kehidupan. Ya, mencari bekal untuk kehidupan. Dan siang itu kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam siang, dan hebatnya nggak pernah terlambat. Begitu teraturnya matahari itu datang, nggak pernah telat. Dan kita belum pernah lihat matahari itu ngambek Pak, belum pernah Pak. Itu berarti sangat-sangat teliti Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Nah nih hubungannya, ya, bumi, gunung, tidur, pasti ada yang mengatur. Ya, pasti ada yang mengatur, satu itu. Kemudian yang kedua, bumi yang terlihat tenang akan hancur, gunung yang terlihat kokoh akan porak-poranda, dan makhluk hidup nanti akan hidup dengan akan sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, jika siang hanya untuk bekerja dan malam hanya untuk istirahat dan tidak ada tujuan hidup, apa bedanya manusia dengan makhluk lain? Jadi kita istirahat itu dalam rangka untuk mencari persiapan. Tapi kalau hewan, ya siang itu ya untuk hidup, malam ya untuk tidur. Nah kalau itu nggak ada tujuannya, itu untuk apa? Nah ini maksud daripada ayat ayat 6 hingga ayat 11. Dan nanti di pertemuan yang akan datang baru Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Ini di bumi dulu. Kenapa? Karena itu yang cepat terlihat oleh manusia, khususnya orang-orang kafir Mekah. Baik, masih ada berapa menit? Ya Allah. ya udahlah. Insyaallah di lain waktu kalau ada pertanyaan nanti dikirim via WA saja. Kita akan bahas di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.